Yayasan Al-Mauna adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Lebih khusus melakukan kegiatan pembinaan dan penyantunan kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, kaum duafa, dan fakir miskin. Sebelum berdiri sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum, awalnya Al-Mauna adalah sebuah kelompok warga Pangandaran yang memiliki rasa kepedulian yang sama terhadap masalah sosial, terutama penanganan anak yatim dan kaum duafa. Mereka, para pendiri berjumlah 12 orang. Perjalanan panjang Al-Mauna periode rintisan mulai dari tahun 1996. Mengawali mulai dari 1, 2, 3 orang, kemudian bertambah dan terus bertambah. Al-Mauna secara rutin memberikan berbagai keperluan sekolah yang dibutuhkan, dari mulai buku-buku, alat tulis, pakaian seragam, sepatu, tas, hingga bantuan konsumtif lainnya. Walaupun masih jauh dari cukup, tapi Al-Mauna terus bermunajat dan berusaha untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dan wajar. Rasa kepedulian ini terdorong dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, Surat Al-Ma'un. Kandungan ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk selalu memuliakan anak yatim, serta dianggap mendustakan agama bagi orang yang tidak peduli terhadap nasib anak yatim. Tujuan mulia ini kemudian direalisasikan dengan mulai melaksanakan bakti sosial peduli kaum duafa di Desa Pangandaran. Sekitar sebelum tahun 2000-an, para pendiri bekerja sama dengan mahasiswa KKN Universitas Islam 45 Unisma Bekasi. Semenjak itulah kinerja dan bukti rasa kepedulian Al-Mauna mulai direspon positif oleh warga. Salah satunya muncul dari Ibu Atisah, mantan Kepala Desa Pangandaran. Beliau menjadi donatur kegiatan Al-Mauna di awal-awal perintisannya, yaitu dengan memberikan mesin jahit. Kemudian oleh Bapak Ateng selaku Kepala Desa Pangandaran menindaklanjutinya dengan menggunakan mesin jahit tersebut untuk pelatihan keterampilan menjahit anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya. Sebagai guru pengajarnya adalah Bapak Mamat. Para pendiri pun mulai mencari donasi keluar Pangandaran, bahkan sempat keliling kota Jakarta hingga sampai di kota Indramayu. Saat di Indramayu bertemu dengan Haji Dudung. Beliau adalah camat di sana. Beliau menyarankan agar Al-Mauna mendaftarkan sebagai yayasan, karena jika mencari donasi tanpa legalitas yang jelas akan dianggap sebagai ilegal. Dengan berbekal dana dari salah seorang pendiri yang menjual rumahnya di Bekasi, pada tahun 2001, Al-Mauna resmi mendaftarkan diri kepada notaris dan mendapatkan akta notaris pada 8 Mei tahun 2001. Sejak saat itulah Al-Mauna berbadan hukum dengan nama Yayasan Al-Mauna Pangandaran. Sebagai ketua yayasan pertama adalah Bapak Agus Triadi, guru SMA 1 Pangandaran. Beliau memimpin selama 1,5 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Endang Kelanajaya hingga tahun 2008. Dengan logo yang mengandung arti filosofi begitu dalam, logo Yayasan Al-Mauna mewakili visi dan misi para pendirinya. Logo Yayasan Al-Mauna terdiri dari bulan berwarna hijau, bintang berwarna emas, dan gelombang lautan. Tertulis jelas dengan kalimat berbahasa Arab Al-Mauna di bagian atas, serta Pangandaran Human Foundation
ditulis secara melengkung mengikuti logo bulan sabit. Bulan sabit menandakan spirit Islam dengan moto Al-Ma'unah ialah Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sedangkan gelombang laut menandakan lokasi di Pangandaran. Logo Yayasan Al-Ma'unah juga bisa diartikan seperti ini. Anak yatim sebagai gelombang. Maksudnya, anak yatim itu bagaikan gelombang. Hidupnya terombang-ambing. Dan datanglah bahtera, orang tua asuh, para pendiri Yayasan Al-Ma'un yang datang menolong dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Kegiatan rutin Yayasan Al-Ma'unah adalah mengadakan santunan dan pembinaan sebulan sekali. Tempatnya di Sekretariat Al-Ma'un yang berada di rumah Bapak Haji Mardiono di Jalan Kidang Pananjung, Pangandaran. Pengorbanan pemikiran, tenaga dan harta para pendiri sangat banyak. Waktu itu donatur masih sedikit, sementara anak asuh jumlahnya mencapai hampir 100-an, sehingga setiap pengurus yayasan dituntut untuk bisa menyantuni semua anak asuh. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan demi kegiatan berlangsung lancar. Awal mula Yayasan Al-Ma'unah dikenal secara luas di masyarakat adalah dengan adanya kereta mini Al-Ma'unah. Pada waktu itu, kereta ini hilir mudik membawa anak yatim dan para penumpang lainnya keliling Pangandaran. Tidak hanya jalan raya yang dilewati, tapi juga jalan-jalan kampung selalu dilewati oleh kereta ini. Saat sirine kereta berbunyi, saat itulah warga langsung tahu bahwa kereta tersebut kereta mini dari Yayasan Al-Ma'unah Pangandaran. Kereta mini ini sering dipakai untuk rekreasi bagi anak yatim dan orang tua jompo. Salah satunya kegiatan Botram ke Muara di Pangandaran. Acara semacam ini sangat berkesan dan menghibur bagi mereka. Yang di sela-sela kegiatan rekreasi itu diisi pengajian oleh para ustadz. Sebagai sebuah yayasan sosial kemanusiaan, memiliki panti adalah sebuah mimpi yang harus diwujudkan oleh pengurus yayasan. Maka, pada tahun 2004 dilakukan bursa wakaf untuk bisa mengumpulkan dana pembangunan panti. Acara tersebut dikemas edukatif dan interaktif dalam sebuah acara dialog interaktif dan bursa wakaf yang dilaksanakan di Hotel Sandan, Pangandaran. Waktu itu hadir sejumlah ulama dan tokoh, serta diikuti oleh ratusan peserta, dan dihadiri oleh Bapak Haji Adang Hadari, pemilik Hotel Sandaan. Kini beliau sebagai Wakil Bupati Pangandaran. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Dana yang terkumpul dalam bursa wakaf tersebut belum mencukupi untuk pembebasan lahan, apalagi pembangunan panti. Akhirnya, dana yang terkumpul digunakan untuk membeli sebidang tanah yang berlokasi di Dusun Bojongkarekes, Desa Babakan. Tanah tersebut adalah tanah wakaf milik Yayasan Al-Ma'unah. Kini, pengurusan sertifikat wakafnya telah selesai dilakukan. Di tahun 2005, remaja yang tergabung dalam Ikatan Remaja Masjid Pangandaran membentuk pula IRYASNA atau Ikatan Remaja Yayasan Al-Ma'unah. Para remaja masjid tersebut berhasil menyelenggarakan gebyar tabligh akbar dan santunan kepada anak yatim. Acara tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah PT Radio Rizki Ilahi Sejahtera atau RIS FM. Tidak hanya itu, antusiasme para remaja IRYASNA
untuk ikut serta dalam mensyiarkan Islam kembali digelar, yaitu dengan menyelenggarakan Festival Kreativitas Membutsir pada 17 Juli 2006. Berbarengan dengan acara Festival Layang-Layang, Bapak Dadang Gunawan MBA bertindak sebagai ketua panitia dibantu oleh remaja Iryasna, pengurus yayasan, dan beberapa pihak lainnya. Acara Festival Membutsir ini menyedot perhatian peserta karena acara ini tergolong unik dan pertama di Pangandaran. Maka tak heran jika banyak sekali peserta yang mengikuti kegiatan ini dan hampir dari semua sekolah dasar yang ada di Pangandaran mengikutinya. Sejatinya acara Festival Kreativitas Seni Membutsir ini akan dilaksanakan dari pagi hingga sore hari, kemudian dilanjutkan tablik akbar pada malam harinya. Dan pada sore hari sekitar pukul 15:19 waktu Indonesia Barat terjadi tsunami yang meluluhlantakan pantai Pangandaran. Namun pertolongan Allah, panitia menyelesaikan kegiatan itu sampai final sekitar pukul 14.00 atau 2 jam sebelum tsunami terjadi. Alhamdulillah, semua peserta, panitia selamat dari musibah tsunami tersebut. Walaupun begitu, tenda, panggung, dan alat perlengkapan lomba lainnya hancur lebur, hilang entah kemana. Itu kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Festival Membutsir yang diikuti oleh anak-anak sekolah dasar dan anak-anak sekolah SLTP di wilayah Pangandaran ini itu tak terduga dan di luar jangkauan manusia. Ternyata kenapa di saat itu Allah tidak menurunkan tsunami di saat anak-anak lagi dalam keadaan asik membutsir, tapi hanya jeda 2 jam saja setelah jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, anak-anak mendapatkan piala yang mendapatkan kemenangan antara 1, 2, dan 3. 2 jam kemudian jam 4 terjadi tsunami. Masya Allah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Andai kata saja terjadi saat itu, bagaimana nasib anak-anak? Dan ternyata disitulah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Upaya untuk mempunyai panti terus diperjuangkan oleh para pengurus yayasan, salah satunya kepada Bupati Ciamis, Haji Engkon Komara, Ustadz Endang Kelanajaya, Bapak Dadang Gunawan, serta pengurus lainnya mencoba mendatangi kediaman Bupati di Ciamis. Para pengurus Yayasan Al-Maunah saat menemui Bupati Ciamis dibantu oleh Bapak Haji JJ Wiradinata, anggota Dewan. Kini beliau sebagai Bupati Pangandaran. Melalui jasa beliaulah, kini Yayasan Al-Maunah mendapat tanah hak guna pakai HGP di dekat Islamic Center Pangandaran. Pada tahun 2008 terjadi pergantian kepemimpinan yang semula diketuai oleh Bapak Ustadz Endang Kelanajaya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Haryati Puji Astuti. Pada kepemimpinan Ibu Haryati, Yayasan Al-Maunah membangun sekretariat yayasan di tanah HGP tersebut. Dilakukan pada tahun 2012. Ibu Haryati memimpin Yayasan Al-Maunah selama 2 periode,
dan selama kepemimpinannya tetap menjalankan visi misi yayasan, yaitu menyantuni anak yatim, kaum duafa, dan fakir miskin. Bahkan melakukan pembinaan keagamaan anak yatim oleh para asatidz dan asatidzah. Anak yatim yang semula hanya melakukan pertemuan sebulan sekali, mulai ada yang menetap di sekretariat. Di sana mereka dididik, salah satunya oleh Ustadz Ahmad, dengan pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Para donatur dari berbagai lembaga dan organisasi semakin banyak yang memberikan sumbangsihnya kepada Yayasan Al-Maunah. Pada pertengahan tahun 2018, Yayasan Al-Maunah kembali mengalami pergantian kepemimpinan. Bapak Ustadz Endang Kelanajaya terpilih kembali sebagai ketua. Selain melanjutkan penyantunan dan pembinaan kepada anak yatim dan jompo, beliau juga menyelenggarakan hitanan massal untuk anak yatim asuhan Yayasan Al-Maunah dan anak-anak lainnya. Penyelenggaraan hitanan massal diselenggarakan pada bulan Muharram 1440 Hijriah yang bertepatan dengan 9 September tahun 2018. Pada waktu itu, bertindak sebagai petugas medis adalah Dr. Bobi Bratakusumah dan Mantri Gingin. Anak-anak asuh Yayasan Al-Maunah banyak mendapat bantuan dari para donatur. Jika dulu di awal-awal dana dari pengorbanan pengurus, kini dana datang dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari Pangandaran, bahkan dari luar kota. Beberapa waktu lalu, Yayasan Al-Maunah mendapat undangan untuk menghadiri peresmian kapal pesiar Krishna Beach Hotel. Anak-anak diantar menuju hotel dengan menaiki beca. Beca yang berjumlah ratusan itu sengaja dipesan oleh pihak manajemen hotel untuk mengantar anak-anak yatim dari Yayasan Al-Maunah menuju hotel tersebut. Kini, Yayasan Al-Maunah semakin dikenal di Pangandaran. Dan mungkin satu-satunya yayasan sosial yatim yang masih eksis untuk saat ini di Kabupaten Pangandaran. Anak-anak yatim di Yayasan Al-Maunah banyak mendapat undangan dari berbagai pihak. Di antaranya undangan acara santunan dari klub mobil, klub motor, BUMN, perusahaan, PMI, mahasiswa, bahkan dari warga yang hendak menggelar tasyakuran. Biasanya mereka langsung datang ke sekretariat di belakang Islamic Center. Terkadang juga lokasi pertemuannya di tempat yang telah ditentukan. Selain donasi dari para agnia dan dermawan, Yayasan Al-Maunah juga memiliki unit usaha, yaitu Al-Maunah Mini Train atau kereta mini. Unit usaha ini menyumbang 25% untuk anak yatim dari setiap hasil pendapatannya. Berwisata sambil beramal, itulah moto dari unit usaha Al-Maunah ini. Kini, di usianya yang matang, cita-cita untuk membangun panti agar pelayanan dan pembinaan lebih terintegrasi akan segera dilakukan. Dengan bismillah, hari ini akan dilaksanakan peletakan batu pertama Panti Sosial Yatim Yayasan Al-Maunah Pangandaran.